Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat guru mulia kita Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan dipermudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami cintai guru kita semua Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan dipermudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami sapa kepada para jamaah, para hadirin hadirat, para santri, para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, syukurillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis mulia kali ini dalam program kajian majelis akhlak yang rutin diadakan setiap Rabu pagi di Bima Hafal Bajah Buyut, yang tentunya bersama guru kita tercinta Abah Saif Abu Hanifah. Namun sebelum itu kami mohon maaf sebesar-besarnya karena guru kita tercinta Abah Saif Abu Hanifah tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, dikarenakan beliau sedang ada hajat yang tidak dapat diwakilkan. Oleh karena itu beliau akan digantikan oleh Al Ustadz Nuryadi sebagai salah satu asatid lembaga pengembangan dakwah Al Bajah Buyut. Namun sebelum itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada Al Mukarram Abah Saif Abu Hanifah dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fiqhan wa amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa majalisana majalisa rasulillah. Allahumma shrah sudurana bi'ulumi rasulillah wamla' qulubana bihubbi rasulillah wa hubbi ahli baitih wa hubbi ashabi rasulillah wa hubbi man ahabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, dan juga Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau-beliau orang yang istiqamah di dalam membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa
yang kami muliakan, para dewan asatidz dan juga para santri, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menghadiri majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini di majelis yang mulia ini adalah muqaddimah pertemuan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita berada pada majelis pembacaan kitab Akhlaqul Banin. Dan kami di sini hanya ingin mengulang atau memurojaah apa yang telah disampaikan oleh guru kita semua, Abah Saif Abu Hanifah. Mudah-mudahan para pendengar, para santri semuanya bisa mengambil faedah dari murojaah ini atau dari pengulangan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah dibahas kemarin tentang hasad. Al-hasad atau dengki. Dengki adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Dengki adalah salah satu penyakit hati yang dengki ini bisa membawa kita kepada penyakit-penyakit yang lain, kepada dosa-dosa yang lain. Kalau diibaratkan ada penyakit di dalam tubuh kita, kalau penyakit tersebut tidak segera disembuhkan, maka ada penyakit itu kalau tidak segera disembuhkan, dia akan menyebar. Misalnya ada penyakit di kaki kita. Kalau seandainya penyakit tersebut tidak disembuhkan, maka penyakit tersebut akan menyebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan. Penyakit tersebut menyebar dan mungkin saja sampai nanti akhirnya menyebar ke seluruh tubuh, atau mungkin menyebabkan kaki kita harus diamputasi misalnya. Nah, maka hasad seperti ini. Hasad adalah sebuah penyakit. Akan tapi hasad ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain, bisa menyebabkan kita, menarik kita kepada dosa-dosa yang lain. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hasad, kita akan menghadirkan tentang makna daripada hasad itu sendiri. Apa sih hasad? Hasad disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab. Beliau mengatakan hasad itu diambil dari kata hasdal. Apa itu hasdal? Hasdal artinya al-qurad. Al-qurad artinya kutu. Tahu kutu? Kutu itu biasanya ada di binatang-binatang, yang biasa ada di binatang-binatang. Ada di kulit-kulit binatang, kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing, dan seterusnya. Nah, kerjanya kutu ini apa? Kerjanya kutu apa? Adalah menyedot, menghisap darah. Dia masuk ke dalam kulit, kepalanya itu masuk ke dalam kulit, kemudian dia menghisap darah. Maka sebagaimana kutu ini menghisap darah dari kulit yang ditempelinya, maka hasad juga seperti itu, menghisap. Jika hasad ini menempel dalam hati, maka
hasad ini menghisap atau menyedot keimanan kita. Tamam? Yang disedot apa? Keimanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang kita hadirkan di sini hanyalah menukil atau memindahkan apa yang sudah kita ambil dari para ulama. Bukan dari kita, tamam? Kemudian tadi kita bilang hasad itu adalah penyakit yang bisa menyebabkan kita melakukan dosa yang lain, penyakit yang menyebabkan penyakit yang lain. Hasad adalah sebab terjadinya dosa pertama kali di langit dan di bumi. Apa dosa pertama kali yang ada di langit? Apa dosa yang pertama kali ada di langit? Apa? Dosanya siapa? Dosanya iblis. Apa dosanya iblis? Al-kibr. Sombong. Tapi sombong itu muncul dari mana? Dari hasad. Tamam? Muncul dari hasad, dari kedengkian. Apa itu hasad? Secara bahasa tadi sudah kita jelaskan. Kemudian secara syariat itu apa hasad? Tamanni zawalun ni'mah. Hasad itu adalah berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Baik itu kenikmatan tersebut pindah kepada kita, maupun kenikmatan tersebut ya sudah hilang saja. Tamam? Awan hasad berharap kenikmatan yang ada pada seseorang hilang. No, iblis yang menjadikan dia sombong, yang menjadikan dia diusir dari surga adalah al-kibr. Kesombongan yang menjadikan dia sombong adalah apa tadi? Hasud. Hasad, kedengkian, ketidakterimaan dia kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Ketika diperintahkan oleh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa? Aba wastakbar. Sebabnya apa? Hasad. Qala asjudu liman khalaqta tina. Bagaimana saya menyembah kepada yang diciptakan dari tanah, sedangkan saya ini dari api? Artinya itu, hasad membawa kepada kemaksiatan yang lain. Hasad juga termasuk sebab dari dosa yang pertama kali ada di bumi. Apa dosa yang pertama kali ada di bumi? Pembunuhan Qabil terhadap Habil. Tamam? Pembunuhan Qabil terhadap Habil adalah disebabkan karena hasad. Hasad membawa para saudara-saudara yang satu ayah, antara kakak dan adik, saling membenci. Hasad menjadikan ikhwatu Sayyidina Yusuf, saudara-saudara Sayyidina Yusuf, menjatuhkan Sayyidina Yusuf ke dalam sumur. Tamam? Apa sebabnya? Hasad. Dan banyak lagi. Artinya hasad ini bukan cuma hasad. Hasad ini adalah bukan hanya penyakit di zatnya hasad sendiri. Akan tapi hasad ini bisa menyebabkan silsilah dosa yang lainnya. Tamam? Kemudian para ulama juga menghadirkan perbedaan antara hasad dengan ghibthah. Hasad dengan ghibthah. Apa itu hasad? Apa itu ghibthah? Disebutkan bahwasanya hasad adalah pengharapan seseorang agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Atau pengharapan seseorang agar nikmat yang ada pada orang lain hilang biarpun tidak pindah kepada dirinya. Yang penting hilang sudah.
Ada orang punya hafalan, yang penting hafalannya hilang sudah. Ada orang punya mobil, yang penting mobilnya hilang, gak pindah kepada saya tidak apa-apa, yang penting mobilnya hilang. Yang penting hafalannya hilang, yang penting kitabnya hilang, yang penting baju yang bagusnya itu hilang. Tamam? Baik, kita baca cukup mukaddimah tentang hasad. Kita masuk kepada kitab. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila anqala al-hiqdu wal hasadu. Al-hiqd wal hasad. Apa itu hiqd? Al-hiqdu adalah dendam. Wal hasadu adalah apa? Hasad, dengki, iri, dengki. I'lam. Ketahuilah, ini kesalahan percetakan ya. I'lam itu seharusnya pakai hamzah wasl, bukan hamzah qata. Di situ ada kepalanya. Kalau ente lihat kitab, ada kepalanya toh. Itu kepalanya bisa dihilangkan ya. Kepalanya bisa dicoret. I'lam annal hiqda, bahwasanya dendam itu natijatul ghadab. Sebab daripada dendam itu apa? I'lam annal hiqda natijatul ghadab. Ketahuilah bahwasanya hiqd, dendam adalah natijah, hasil daripada ghadab, daripada kemarahan. Fa idza ghadibal insanu ala ahadin walam yaqdir an yantaqim minhu raja'al ghadabu ila al-batin. Fa idza ghadibal insan, dan jika ada seorang marah ala ahadin, terhadap seorang yang lain, walam yaqdir an yantaqima minhu, dan dia tidak mampu untuk meluapkan kemarahannya, dia tidak mampu untuk meluapkan kemarahannya dengan teriak misalnya, tidak mampu meluapkan kemarahannya dengan memukulnya misalnya, atau mencelanya dan lainnya, maka raja'al ghadabu ilal batin, maka marah yang tidak terlampiaskan tersebut akan masuk ke dalam hati, tersimpan dalam hati dan menjadi dendam. Tamam? Fasara hiqdan, maka menjadi dendam. Wala yazalul haqidu yantaziru fursatan hatta yantaqima minal mahqud. Dan orang yang haqid, orang yang dendam ini, orang yang punya dendam ini selalu menunggu kesempatan. Selalu menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Karena dia tidak mampu tadi melampiaskan dendamnya, dia melampiaskan kemarahannya, maka kemarahan tersebut berubah menjadi dendam, dan dia senantiasa menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang didendami tersebut. Kama qala syair, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, innal aduwa wa in abda musalamatan idza ra'a minka yawman 'izzatan wa saba. Innal adu, sesungguhnya musuh itu, wa in abda musalamatan, biarpun dia menunjukkan sebuah perdamaian, musuh itu di hadapan kita mungkin menunjukkan perdamaian, menunjukkan bahwasanya dia adalah teman kita. Tamam? Mungkin saja seperti itu. Ada musuh yang terang-terangan, ada yang musuh yang di depan kita itu dia seolah-olah dia adalah teman kita, seolah-olah dia adalah sahabat kita. Innal aduwa wa in abda musalamatan, sesungguhnya musuh biarpun di depan kita dia terlihat seperti teman, dia biarpun di depan kita dia menampakkan perdamaian, idza ra'a minka yawman 'izzatan wa saba. Jika suatu hari musuh tersebut melihat dari kita ini adalah aizzatan, suatu kemuliaan, atau kita mendapat kenikmatan, wasaba, apa wasaba? Dia akan melompat, dia akan, kalau harimau itu kalau di depan kita mungkin dia diam-diam, kemudian kalau dia ada kesempatan untuk menerkam, dia akan melompat dan menerkam kita. Tamam? Dia mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Wal hiqdu haramun, dan hiqd ini adalah perkara, dendam ini adalah hukumnya apa dendam? Haram. Wa madhmumun jiddan, dan sangat tercela sekali.
mazmumun jiddan. Mithlal hasad, seperti hasad, seperti dengki. Wa ma'nahu, dan makna hasad disebutkan di sini Syekh Ahmad Barajan. Arti dari hasad itu apa? Tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Berharap hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang dihasadi, al-mahsud. Kalau ada temannya punya hafalan 10 juz, ada temannya punya hafalan 10 juz, maka dia hasud. Imam Jahiz mengatakan, ditambahi lagi kaidnya oleh Imam Jahiz, wa an yajtahida bizawali hadhin ni'mah, dan dia bukan hanya berharap kenikmatan tersebut hilang, tapi dia juga berusaha untuk menjadikan nikmat tersebut hilang. Contohnya apa? Contohnya ada temannya punya sendal bagus, dia hasad, dia tidak terima, hatinya dengki kepada orang yang punya sendal bagus, maka dia berusaha supaya sendalnya ini rusak, berusaha supaya sendalnya ini hilang, entah diapakan. Tamam. Makanya para ulama menyebutkan hasad ini ada 2 macam. Yang pertama adalah hasad berharap apa? Berharap kenikmatan yang ada pada orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya, itu hasad yang pertama. Berharap kenikmatan yang ada pada orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Kalau ada orang punya sendal bagus, berharap sendalnya itu jadi punya dia. Kalau ada orang punya gamis bagus, berharap gamisnya itu jadi punya dia. Kalau ada orang punya hafalan bagus, berharap hafalannya punya dia, dan di dianya hilang. Tamam? Nanti ada perbedaan hasad dengan ghibthah. Hasad dengan ghibthah. Nanti kita akan ada pembahasan ghibthah sebentar lagi insyaallah. Itu hasad yang pertama, berharap bahwasanya nikmat yang ada pada orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya, yang pertama. Yang kedua adalah berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang, biarpun nikmat itu tidak pindah kepada dirinya. Yang penting pokoknya hilang, yang penting gamisnya hilang, yang penting gamisnya itu enggak ada sama dia, yang penting sendalnya itu enggak sama dia, yang penting kitabnya enggak sama dia, Qur'annya yang bagus itu enggak sama dia. Terserah mau pindah ke saya, mau kepada orang, bukan urusan. Tamam? Qala Allah Ta'ala, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka ini para kafir, orang kafir, yahsudun nasa, orang ulama tafsir menafsirkan bahwasanya nas di sini yang dimaksud adalah am yahsudun nas, apakah mereka para orang kafir ini iri atau dengki kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para mukminin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nusrah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya adalah peningkatan di dalam dakwahnya. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli, sedangkan nikmat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hasud ini sebenarnya adalah orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan mengatakan bahwasanya, ya Allah, engkau salah telah memberikan nikmat kepada dia. Seharusnya nikmat tersebut bukan diberikan kepada dia. Pemberi nikmat siapa? Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita hasad, seakan-akan kita berkata kepada Allah, biarpun kita nggak ngomong secara langsung seperti ini, tapi seakan-akan kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau telah salah. Engkau telah salah memberikan nikmat kepada si fulan. Seharusnya nikmat itu kepada saya. Seharusnya nikmat tersebut tidak ada pada fulan. Tamam? Maka orang yang hasad itu sebenarnya dia sedang menantang Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Wa qala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Ini sudah setiap hari dibaca.
wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa makna min syarri hasidin idza hasad? Berarti orang hasad itu ada keburukan dong. Bukannya hasad itu adalah penyakit orang yang hasad. Kok bisa orang yang hasad ini memberikan keburukan, memberikan doror, memberikan keburukan kepada orang yang dihasad? Kalau dipikir-pikir, gimana caranya? Orang punya, misalnya orang punya gamis bagus misalnya. Orang punya gamis bagus, tiba-tiba ada seorang lagi hasad kepada orang tersebut. Hasad terhadap orang tersebut. Apakah dengan hanya hasad saja akan memberikan keburukan kepada orang yang dihasut? Bisa enggak? Bisa enggak? Hanya sekedar saya dengki kepada fulan misalnya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dengki. Amin. Saya dengki kepada fulan. Apakah dengan kedengkian saya ini bisa memberikan keburukan kepada fulan? Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Ada keburukan yang diberikan oleh orang yang hasad kepada orang yang dihasut. Tamam? Apa? Ulama tafsir di dalam ayat ini berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang sangat masyhur dalam tafsiran ayat tersebut, min syarri hasidin idza hasad, adalah apa? Keburukan yang diberikan oleh orang yang hasud, orang yang dengki kepada kita itu apa? Adalah makar, makidah, tipu daya dia, rencana dia untuk menghilangkan nikmat tersebut dari kita. Ini pendapat pertama yang masyhur. Jadi kalau ada orang dengki kepada kita, misalnya ada orang dengki kepada kita, maka orang tersebut berarti berharap nikmat tersebut hilang dari kita dan pindah kepadanya. Tamam? Nah, dengan harapan tersebut dia akan menyusun rencana bagaimana nih supaya nikmat tersebut hilang. Bagaimana supaya mobilnya itu hilang, rusak atau apa? Dia nanti senang kalau mobilnya rusak misalnya, pecinya hilang, gamisnya hilang, Qur'annya yang bagus hilang. Dia akan berencana seperti apa? Apakah nanti dicuri atau dia apa? Artinya ada keburukan yang sampai di sana. Paham tuh? Paham enggak? Ini pendapat yang pertama. Jadi ada keburukan yang dimaksud di sini min syarri hasidin idza hasad adalah keburukan yang seperti itu. Jadi orang yang hasad dia akan berencana untuk menghilangkan nikmat yang ada pada kita. Tamam? Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan supaya kita berlindung dari hasidin idza hasad. Kenapa? Karena tadi ada keburukan. Yang kedua, pendapat kedua, keburukan yang akan sampai kepada kita itu apa? Al-ain, tahu ain? Al-ainu haq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun tada'ul jamala fil qidr tada'ul jamala fil qidr warrajula fil qabr. Al-ainu haq, sungguhnya pandangan mata ini adalah, pandangan ini maksudnya apa? Isabatu. Ente pernah tahu? Jadi ain itu adalah gini loh. Namanya butuh daras. Ya sudah, kita sudah masuk. Al-ain itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang melihat kepada orang lain dengan mata yang hasud, maka ini bisa menyebabkan tada'ul jamala fil qidr, bisa menjadikan unta itu adalah unta di dalam panci. Maksudnya apa? Menjadikan unta dalam panci. Maksudnya unta yang tadinya hidup kemudian dilihat oleh orang yang hasud, dilihat dengan ain, maka unta tersebut langsung jatuh.
Unta tersebut jatuh langsung. Warrajula fil qabr. Ada orang dilihat dengan mata yang hasut, maka orang tersebut langsung jatuh. Kebayang enggak? Mobil dilihat dengan mata yang hasut, mobilnya langsung rusak. Rumah dilihat dengan mata yang hasut oleh orang lain, rumahnya rusak. Kebayang enggak? Apa itu ain? Jadi orang yang hasut, Imam Jahiz mengatakan memang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan ini. Kok bisa orang lihat orang lain langsung mati? Kok bisa orang melihat untanya langsung jatuh? Kok bisa orang melihat mobilnya rusak? Cuma dengan lihat, basar. Melihat saja. Kok bisa? Maka termasuk pendapat kedua, bukan pendapat yang masyhur. Mencari hasil adalah ain. Pandangan yang hasud. Memang secara ilmiah tadi kita bilang, secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Kok bisa ini? Tamam. Maaf ya muskilah, enggak ada urusan kita dengan sesuatu yang ilmiah. Kalau ente berpaduan kepada sesuatu yang ilmiah, maka mungkin ente enggak akan percaya dengan surga. Enggak akan percaya dengan neraka dan seterusnya. Tamam? Al-ain, kalau kata ulama akidah, sesuatu yang mungkin jika datang dalil syar'i, dalil hadis Nabawi Syarif sallallahu alaihi wasallam atau datang dalil Al-Qur'an, maka sesuatu tersebut adalah benar adanya. Tamam? Al-ain adalah sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu apa sih? Apa sesuatu yang mungkin? Sesuatu yang mungkin kalau kata Syekh Abdul Qadir Husain, sesuatu yang mungkin adalah sesuatu kalau kita bisa jadikan itu film kartun, kita bisa bayangkan itu sebagai film kartun, maka itu adalah sesuatu yang mungkin. Gajah terbang, mungkin gak? Gajah terbang mungkin gak? Gajah terbang mungkin gak? Ingat, kalau sesuatu tersebut bisa kita bayangkan, kita jadikan film kartun, maka sesuatu adalah mungkin. Mungkin akal, secara akal dia mungkin. Ya secara kebiasaan gak mungkin, tapi secara akal dia mungkin. Gajah terbang mungkin gak? Bisa gak ente bayangkan di dalam otak ente gajah terbang? Bisa gak? Bisa. Tamam? Matahari ada dua mungkin gak? Mungkin. Bisa terbayang gak? Tamam? Paham kata mungkin? Orang ngelihat kepada orang lain langsung dia jatuh mungkin gak? Bisa gak ente bikin film kartun kayak gitu? Gajah dijadikan terbang. Bisa enggak? Bisa. Artinya mungkin ya. Kata Syekh Abdul Qadir Husain, sesuatu yang mungkin itu adalah kalau ente bisa jadikan itu sebagai film kartun, maka sesuatu itu adalah mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin, ain mungkin gak berarti? Al-ain tadi seperti tadi, mungkin enggak? Mungkin. Dan setelahnya itu datang dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-ainu haqqun. Imam Bukhari, hadis sahih. Al-ainu haqq. Artinya ini sesuatu yang mungkin kemudian datang dalil. Seperti surga. Surga adalah sesuatu yang mungkin kemudian datang dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Maka menjadi surga itu ada. Tamam? Tapi enggak ada urusan kita dengan sesuatu yang ilmiah. Para ulama mengatakan kaidah sederhana, Allah marzuqnal faham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman. Kaidah sederhana. Adamul isbat laisa la yadullu, maaf. Adamul isbat la yadullu ala isbatul adam. Adamul isbat la yadullu ala isbatul adam. Apa artinya? Ustadz, ini pelajaran akhlak atau pelajaran apa? Sudah terlanjur nyemplung. Ya, dilanjutkan sebentar. Adamul isbat yadullu la yadullu ala isbatul adam. Ya, sesuatu yang ilmiah ini para ilmuwan tidak bisa membuktikan bahwasanya
surga itu ada, neraka ada. Ain itu ada atau tidak, ilmuwan tidak bisa membuktikan. Tapi ketidakbisaan para ilmuwan membuktikan bahwasanya ini ada bukan berarti sesuatu tersebut tidak ada. Paham dah? Adamul isbat, ketidakbisaan kita untuk mengisbatkan sesuatu, membuktikan sesuatu, ini tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak ada. Para ilmuwan tidak bisa membuktikan bahwasanya ain itu tidak ada. Para ilmuwan tidak bisa, iya mereka hanya tidak bisa membuktikan itu ada. Tapi apakah bisa mereka membuktikan bahwasanya itu tidak ada? Tidak bisa. Tamam? Mereka hanya tidak bisa membuktikan bahwasanya itu ada, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwasanya itu tidak ada. Allah marzuqnal faham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman. Jadi ain, dalilnya apa tadi ada? Hadis sahih Imam Bukhari, al-ainu haq. Kaidah sederhana sudah. Sesuatu yang mungkin kalau datang syariat dengan penjelasan, dengan dalil, maka sesuatu tersebut menjadi benar adanya. Tamam? Dalilnya apa? Baik. Tadi hadis Bukhari sudah kita sebutkan. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih juga. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Ain adalah hak. Kalau ada sesuatu yang mendahului qadar Allah Subhanahu wa taala. Ente tahu qadar? Qadar contoh misalnya gini. Si fulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati besok. Semoga kita panjang umur. Si fulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati besok. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mati besok karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bisa mendahului takdir ini, maka itu adalah ain. Artinya kalau seandainya ain itu datang kepada orang tersebut terkena ain, maka dia mungkin mati sebelumnya. Itu hanya permisalan. Lau itu apa artinya? Lau itu seandainya, tapi tidak terjadi. Tidak ada yang bisa mendahului qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking berpengaruhnya ain ini, maka saking berpengaruhnya ain ini, maka ain sampai dikatakan bisa mendahului qadar. Tapi enggak ada yang bisa mendahului qadar. Sama halnya seperti ketika Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka nabi tersebut adalah Umar. Tapi ada enggak nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Enggak ada. Tapi karena saking Sayyidina Umar ini bisa dicontoh menjadi qudwah, maka Nabi mengatakan, "Lau kana ba'di." Lau kana, makna lau kana seandainya, enggak terjadi tapi seandainya. Lau kana ba'di nabiyyun, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya. Tapi ada enggak nabi? Lau kana syai'un sabaqal qadar lakana la sabaqathu al-ain. Kalau seandainya ada yang bisa mendahului qadar Allah, mendahului takdir Allah, maka ada itu adalah ain. Tapi ada enggak yang mendahului takdir Allah? Enggak ada. Tamam? Faham? Itu hadis. Dalil Qur'annya apa? Ya tadi. Wa min syarri hasidin, itu adalah salah satu dalil. Memang bukan, kalau dalam Al-Qur'an tidak sharih. Yani dalilnya bukan qat'iyyud dilalah. Jadi dalilnya itu bukan secara sharih, bukan secara terang-terangan mengatakan bahwasanya ini adalah ain, tapi ditafsirkan oleh para ulama ini adalah ain. Wa min syarri hasidin idza hasad tadi. Adalah tafsiran yang kedua itu adalah ain. Kemudian ada dalil terkuat tentang keberadaan ain di dalam Al-Qur'an adalah wa ayyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Para ulama menyebutkan ini adalah ain. Jadi dulu ada suatu kabilah yang ma'rufah dengan ain. Ada suatu kabilah yang ma'rufah dengan ain. Mereka itu mencoba memasukkan ain kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa iyakadul ladzina kafaru, menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW yanzalik itu apa? Jatuh. Menjadikan Nabi Muhammad jatuh hanya dengan alatnya apa? Alat untuk menjatuhkan Nabi itu apa? Bi absarihim, dengan pandangan mereka. Dengan absar, dengan pandangan mereka.
Alatnya apa? Kata Al-Quran, bi absarihim, dengan pandangan mereka. Para ulama di ayat ini, para ulama, jumhur ulama tafsir mengatakan ini adalah ain. Jadi dari jauh mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi dengan pandangan ain saja, berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Tamam? Ain, faham ya? Faham? Faham. Allah marzuqnal faham. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang ketiga. Tapi perlu gak kita takut kepada ain? Gak perlu. Kita para santri gak perlu takut kepada ain. Tapi jangan dicari-cari. Kalau kita punya kenikmatan, jangan kita pamer-pamerkan. Khawatir ada ain di sana. Ada orang yang melihat kepada kenikmatan kita, kemudian dia tidak senang dengan kenikmatan kita, kemudian nikmat tersebut hilang karena ain yang ada pada orang tersebut. Maka kalau punya nikmat jangan dipamer-pamerkan, sudah. Tutupi saja. Tamam? Karena bisa jadi itu menjadi sebab ain. Tapi santri perlu takut dengan ain enggak? Enggak perlu, karena setiap hari kita sudah baca Ratibul Haddad, Wirdul Fatih, Al-Falaq dibaca setiap hari berkali-kali. Tamam? Wa min syarri hasidin idza hasad. Tamam? Kalau sudah baca ini insyaallah kita aman dari permasalahan ain ini. Kemudian tafsiran yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad adalah wa min syarri hasidin idza hasad adalah tafsiran yang ketiga, yang penting ada keburukan. Keburukan yang datang, baik itu ain maupun bukan ain, yang penting ada keburukan yang datang kepada orang yang dihasud. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama keburukannya adalah rencana orang yang hasud kepada yang dihasud untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Tafsiran yang pertama, dan ini yang paling masyhur. Tafsiran yang kedua adalah mencari hasidin, keburukan orang yang hasad itu apa? Ain tadi. Yang ketiga apa? Yang penting ada keburukan, baik itu ain maupun bukan ain. Jadi mutlak, umum. Wa min syarri hasid, udah mutlak, segala keburukan, baik itu ain maupun bukan ain, maka ini bisa datang kepada orang yang dihasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Faham tum? Faham? Faham ya? Allah marzuqnal faham. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Al-ghillu wal hasad, al-ghil, ghil itu apa? Ghil. Ghil itu bisa diartikan dendam juga. Nanti dikatakan wa ma'nal ghil al-hiqdu wa ma'nal ghilli al-hiqdu, dan makna ghil adalah hiqd, dendam. Dendam dan hasad itu ya'kulanil hasanati, memakan hasanat, memakan kebaikan-kebaikan, kama ya'kulin naro, kama ta'kulin naru al-hataba. Sebagaimana api ini melahap, sebagaimana api melahap kayu bakar. Bagaimana api melahap kayu bakar sampai habis. Ya, makanya hati-hati para santri yang punya hafalan Quran, punya tahajud, punya qiyamul lail, punya sedekah, punya amal kepada pondok, khidmat kepada pondok. Kalau ternyata di hatinya ada hasud, ada ghil, ada dendam, maka dendam dan hasud ini memakan atau menghabisi amal-amal kita tadi. Ya, makanya kasihan orang yang hasud. Satu, dia merasakan sakit. Orang yang hasud sakit atau enggak? Sakit. Makanya dikatakan, dalam orang ahli sastra mengatakan, al-hasadu munsifun. Al-hasadu munsif. Apa munsif? Munsif itu adil. Al-hasadu munsif. Hasad itu adil. Adil gimana? Artinya yang mendapat keburukan dari hasad bukan orang yang dihasud saja. Tadi sudah kita sebutkan gimana orang yang dihasud mendapat keburukan. Tapi hasad ini munsifun, bahkan orang yang hasid pun mendapat keburukan. Bahkan orang yang pertama kali mendapat keburukan tersebut adalah orang yang hasid. Karena yang pertama kali merasakan sakit adalah orang yang hasid apa yang dihasud. Orang yang hasad apa yang dihasud? Yang pertama merasakan sakit. Orang yang hasad, orang yang hasad. Karena orang yang dengki, dia adalah orang yang pertama kali mendapat doror, mendapat keburukan dari hasad tersebut dengan adanya sakit dalam hati dia. Dia sakit hatinya melihat temannya sukses. Dia sakit hatinya melihat temannya lebih bagus dari dia. Dia sakit hatinya melihat temannya misalnya jualannya lebih ramai daripada dia. Tamam?
Makanya ada ibarah, kemarin kita catat, ada ibarah mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbaha bimazlumin min hasid. Ma ra'aitu zaliman asbaha bimazlum min hasid. Jadi hasad ini sebenarnya orang yang hasad ini zalim apa yang dizalimi? Orang yang hasad ini zalim apa dizalimi? Zalim kan? Orang mencuri zalim apa dizalimi? Orang hasad zalim apa dizalimi? Zalim. Orang mencuri dia zalim tapi dia mendapatkan uang. Orang memukul dia zalim tapi dia mendapatkan kepuasan memukul. Orang hasad dia zalim tapi dia seperti mazlum, seperti orang yang dizalimi. Kenapa? Karena dia zalim tapi pada hakikatnya yang terzalimnya seakan-akan dia yang terzalimi. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang sakit siapa? Yang sakit dia sendiri. Yang merasakan sakit di dalam hatinya siapa? Dia sendiri. Ma ra'aitu zaliman asbaha bimazlumin min hasid. Paham? Ya, hati-hati santri dengan santri. Kemarin dikatakan oleh Abah Saif Abu Hanifah bahwasanya hasad itu lebih banyak terjadi jika masih satu amal. Kalau santri dengan santri, ustadz dengan ustadz, tukang bakso dengan tukang bakso, apalagi yang sama dengan sama, travel dengan travel yang lain dan seterusnya. Tamam? Santri dengan santri hati-hati. Antum semuanya banyak amalnya, banyak baca Quran, setiap hari baca Quran, setiap hari qiyamul lail, setiap hari sholat berjamaah. Kalau ada hasad segera diperangi. Kalau hasad segera diperangi. Kalau enggak, maka hasad tersebut kalau kita biarkan dia akan membakar amal-amal kita. Dia akan bakar amal-amal kita. Tiba-tiba kita hari kiamat melihat catatan amal kita. Loh mana qiyamul lail saya? Mana salat saya? Saya dulu baca Quran banyak. Saya dulu banyak sedekah. Saya banyak. Gak ada semuanya. Hilang semuanya. Kemana? Ternyata sudah dimakan oleh hasad, sudah dimakan oleh ghil, dendam. Tamam? Al-ghillu wal hasadu ya'kulani al-hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Wa ma'na al-ghilli al-hiqdu. Wa qala aidan, dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-mu'minu laysa bihaqud, seorang mukmin tidaklah, seorang mukmin bukanlah pendendam. Tamam? Mukmin berdendam atau enggak kata Rasulullah? Pendendam atau bukan? Bukan. Wa qala aidan laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Dan bukanlah dari golonganku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan dari golonganku kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dzu hasadin, orang yang punya hasad. Orang dzu hasadin wala namimatin, dan juga orang yang suka mengadu domba, wala kahanatin, dan juga orang yang suka datang ke dukun, ke tukang sihir. Bukan golonganku kata Rasulullah. Wala ana minhu, dan aku bukan dari golongan mereka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Abah Saif Abu Hanifah mengatakan, kalau kita bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas enggak kita meminta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas, kita bukan golongannya minta syafaat. Tamam? Wa amal ghibtatu, dan ghibtah itu apa? Ghibtah wa hiya an yatamanna mithlan ni'matil maghbut. Ghibtah, kalau ghibtah adalah kita berharap mendapatkan nikmat seperti yang ada para orang tersebut. Tapi kita tidak berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Tamam? Saya lihat fulan hafalannya banyak, dia sudah hafal 10 juz, saya baru hafal 3 juz. Maka ketika saya berharap punya hafalan seperti dia tanpa saya mengharap hafalan dia hilang, maka ini namanya ghibtah. Tamam? Paham makna ghibtah? Paham enggak? Paham makna ghibtah? Apa bedanya ghibtah dengan hasad? Kalau hasad berharap kenikmatan pada orang tersebut hilang, kalau ghibtah kita tidak berharap, kita berharap mendapat nikmat seperti yang diberikan oleh Allah kepada si fulan. Tamam? Amal ghibtatu wa hiya an yatamanna mithla ni'matil maghbut min ghairi an yatamanna zawalaha anhu. Fahiya mahmudatun
Kalau tadi hasad madhmumatun jiddan, kalau ini mahmudatun. Madhmumun jiddan, kalau ini mahmudatun. Kalau ini terpuji. Ghibtah adalah sesuatu yang terpuji. Li'annaha, kenapa terpuji? Li'annaha tuaddi ilal munafasah. Karena ghibtah ini menjadikan kita ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba secara sehat. Ya, kalau ghibtah berlomba-lombanya secara sehat, karena dia punya hafalan 10 juz, saya pengen 10 juz juga, maka saya lebih berusaha, saya lebih bersemangat lagi, dan seterusnya. Kalau hasad, dia punya hafalan 10 juz, saya berusaha supaya dia nggak ngapal-ngapal nih, saya apain ya? Supaya dia nggak ngapal-ngapal nih, saya apain ya? Kemudian dia berharap dia tamam. Jadi ghibtah menyebabkan ada persaingan yang sehat. Kalau hasad menyebabkan ada persaingan yang tidak sehat. Wahia fi umuril khairi ma'murun biha, dan ghibtah ini di umur yang baik, di sesuatu yang baik itu diperintahkan atau disunahkan. Ya, dalam Al-Qur'an orang ada suka banyak sedekah. Orang suka banyak sedekah, maka kita berharap supaya seperti dia, ya. Di dalam umurul khair itu diperintahkan. Tapi kalau dalam umur syarr, oh dia kok keren banget ya, dia tatonya banyak. Saya harus lebih banyak dari dia, dan saya tidak berharap tato dari orang tersebut hilang. Berarti saya ghibtah, dan ini ghibtah ini terpuji. Terpuji apa enggak kalau gini? Dia tatonya banyak, saya mau tatonya lebih banyak. Dia minum khamrnya 1 gelas, saya mau 1 botol. Ini ghibtah apa bukan? Ghibtah yang disuruh atau tidak? Tidak. Paham? Paham tuh? Wa qala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa qala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam umur khair, dalam kebaikan ini hendaknya orang-orang mukmin itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tamam? Baik. Terakhir, mau nunggu nggak terakhir? Apa udah bubar aja? Santri, mau nunggu nggak? Apa? Bubar? Mau bubar? Udah capek toh? Udah capek ya? Taib. Terakhir 5 menit. 5 menit ya. 5 menit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 5 menit. Sabar dah 5 menit. La hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. La hasada illa, enggak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Enggak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Apa itu? Rajulun, seorang laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, diberikan hafalan Al-Qur'an, kemudian dia membacanya siang malam. Kemudian ada laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uang, kemudian dia menginfakkan uang tersebut. Jadi hasad ini boleh, kata baginda Nabi Muhammad SAW, di 2 perkara. Loh, hasad kan tadi artinya apa? Hasad artinya apa? Hasad artinya menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Nah, makanya para santri kalau baca hadis, kalau ada sesuatu yang janggal, jangan diartikan sendiri, jangan cari pemahaman sendiri, tanya kepada para guru, tanya kembali kepada para syarah-syarah para ulama. Nah, tanya kepada guru supaya tidak salah paham. Tadi kan hasad nggak boleh, sekarang kok hasad boleh? La hasad illa fitnatain. Berarti kalau ada orang punya Quran, kita boleh hasad kepada dia, boleh mengharapkan nikmat tersebut hilang dari. Apa ini yang dimaksud Nabi? Ini bukan yang dimaksud Nabi. Ini bukan. Makanya para ulama dari hadis ini membagi ghibtah tadi. Dari mana asal ghibtah? Dari hadis ini. Para ulama membagi ghibtah itu
hasad ini ada dua. Hasad yang mazmum, ada hasad yang mamduh, hasad yang tercela dan hasad yang terpuji. Dan hasad yang terpuji ini adalah ghibthah, ya. Makanya diingat lagi para santri, kalau menemukan hadis Al-Quran, ternyata yang dibaca terjemahnya kok janggal, maka kembali kepada syarah para ulama. Jangan ngartikan sendiri. Kembali kepada buku-buku para ulama, kembali pada guru-guru yang sudah ngambil dari para ulama. Tamam? Paham? Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari dengki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman atas daras yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga orang-orang tua kita dari hasad, dari dengki, menjaga guru-guru kita dari hasad, dari dengki, menjadikan hati kita semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, hati yang bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Al-Ustadz Nuryadi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Saya Habil Takbir Ramadhani selaku pembacara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala pertanyaan Anda. Kita tutup acara mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنا